Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aryuning Sinapu dengan NIM 221424021, mahasiswa dari jurusan Ilmu Hukum Kemasyarakatan Universitas Negeri Gorontalo. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Kebijakan Pemerintahan Daerah Bone Bolango dalam perizinan pertambangan galian C serta implikasinya terhadap lingkungan. Untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Ekologi Sosial dengan dosen pengampu Bapak Kronilukum SPD MSc. Topik ini sangat penting karena mencerminkan konflik antara kebutuhan pembangunan dan perlindungan lingkungan. Kabupaten Bone Bolango di Provinsi Gorontalo memiliki sumber daya alam berupa tambang galian C seperti pasir, batu, kerikil. Material ini sangat dibutuhkan untuk pembangunan infrastruktur. Namun, aktivitas pertambangan yang tidak terkendali justru menimbulkan masalah lingkungan yang serius. Kerusakan lahan dan sungai, pencemaran air dan udara, gangguan terhadap masyarakat sekitar. Pemerintahan daerah memiliki kewenangan dalam memberikan izin tambang, tapi seringkali izin ini dikeluarkan tanpa pertimbangan lingkungan yang memadai, sehingga kebijakan ini lebih berpotensi ekonomi daripada keberlanjutan. Pertambangan galian C adalah jenis pertambangan yang mengambil mineral non-logam dan batuan. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, galian C termasuk kategori mineral bukan logam dan batuan. Sesuai PP Nomor 22 Tahun 2021, setiap kegiatan pertambangan wajib memiliki dokumen lingkungan seperti AMDAL atau UKL, UPL. Sayangnya, banyak kegiatan tambang di Bone Bolango yang berjalan tanpa memenuhi syarat-syarat ini. Pemerintah daerah memiliki kewenangan menerbitkan izin usaha pertambangan IUP tambang galian C menjadi sumber pendapatan asli daerah PAD dan membuka lapangan kerja. Namun, ada beberapa permasalahan serius. Izin dikeluarkan tanpa dokumen AMDAL lengkap. Banyak hanya mengandalkan UKL, UPL yang cakupannya lebih sempit. Koordinasi antar instansi lemah. Dinas ESDM dan Dinas Lingkungan Hidup tidak selalu bekerja selaras. Keterlibatan masyarakat sangat minim. Warga di sekitar tambang seringkali tidak dilibatkan dalam proses perizinan dan konsultasi publik. Kebijakan belum sesuai dengan RT/RW. Tambang kadang berada di kawasan lindung DAS atau dekat pemukiman. Dari sini kita bisa simpulkan bahwa orientasi kebijakan lebih condong ke ekonomi daripada keberlanjutan lingkungan. Akibat lemahnya kebijakan dan pengawasan, dampak lingkungan sangat besar dan nyata. Yang pertama, kerusakan lahan. Penambangan terbuka menyebabkan tanah menjadi tidak stabil dan rentan longsor. Tanpa reklamasi tanah, bekas tambang menjadi tandus. Kedua, pencemaran air dan sungai. Sungai menjadi dangkal dan keruh akibat sedimentasi. Bahan kimia dari tambang mencemari air, tanah, dan air permukaan. Sumber air bersih untuk warga dan irigasi pertanian menjadi tidak layak pakai. Ketiga, hilangnya keanekaragaman hayati. Hutan sebagai habitat flora fauna
lokal rusak akibat alat berat dan penambangan. Spesies endemik terancam punah. Keempat, dampak sosial dan ekonomi. Lahan pertanian rusak, hasil panen menurun, polusi udara dan suara. Yang keempat, dampak sosial dan ekonomi. Lahan pertanian rusak, hasil panen menurun, polusi udara dan suara mengganggu kesehatan warga. Masyarakat mengalami stres sosial, bahkan muncul konflik dengan pihak perusahaan. Berdasarkan hasil kajian yang telah kami lakukan dan dapat disimpulkan bahwa yang pertama, kebijakan perizinan pertambangan galian C di Kabupaten Bone Bolango belum sepenuhnya menerapkan prinsip kehati-hatian dan keberlanjutan. Pemerintah daerah cenderung menitik beratkan pada potensi pendapatan asli daerah (PAD) dan manfaat ekonomi jangka pendek, sehingga mengabaikan aspek lingkungan dan sosial jangka panjang. Yang kedua, proses perizinan masih banyak ditemui kelemahan teknis dan administratif. Izin seringkali dikeluarkan sebelum dokumen lingkungan seperti AMDAL atau UKL-UPL lengkap. Beberapa aktivitas tambang bahkan dilakukan di lokasi yang bertentangan dengan rencana tata ruang RT/RW. Ketiga, koordinasi lintas instansi pemerintah daerah belum berjalan maksimal. Dinas ESDM dan Dinas Lingkungan Hidup tidak bersinergi secara optimal dalam melakukan pengawasan dan evaluasi izin tambang. Ini membuka celah terjadinya pelanggaran di lapangan. Keempat, partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan sangat minim. Padahal masyarakat adalah pihak yang paling terdampak oleh aktivitas tambang, baik secara sosial, ekonomi, maupun ekologis. Kurangnya sosialisasi menimbulkan konflik horizontal antara warga dan perusahaan tambang. Kelima, dampak lingkungan yang ditimbulkan sangat luas dan merugikan, mulai dari rusaknya struktur tanah, sedimentasi sungai, pencemaran air, hingga hilangnya biodiversitas lokal. Selain itu, terjadi pula degradasi kualitas hidup masyarakat dan penurunan produktivitas pertanian. Demikian presentasi saya tentang kebijakan perizinan tambang galian C di Bone Bolango dan dampaknya terhadap lingkungan. Semoga materi ini mengingatkan kita semua bahwa pembangunan harus dijalankan dengan prinsip keberlanjutan dan perlindungan lingkungan. Terima kasih atas perhatian kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.